Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Isirgo Klasiahan MM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan, Prodi Manajemen dengan NIM 2502010108447. Hadirnya saya di sini itu untuk berpresentasi dengan mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dalam materi sesi 1 dan sesi 2. Baik. Apa itu pasar dan lembaga keuangan? Apa itu pasar? Pasar bukan hanya tempat fisik, tetapi situasi di mana ada pembeli, ada penjual, dan ada transaksi. Menurut William Stanton, ada 3 syarat agar pasar bisa terbentuk. Yang pertama, orang-orang yang punya keinginan atau kebutuhan. Yang kedua, kemampuan untuk membelinya. Yang ketiga, kemampuan untuk benar-benar mengeluarkan uang tersebut. Contoh sederhananya, kalau kamu lapar yaitu suatu keinginan, punya duit yaitu daya beli, dan mau beli makanan yaitu kemauan. Jadi kamu sudah jadi bagian dari pasar. Kepuasan pelanggan adalah kunci pasar. Philip Porter menjelaskan bahwa kepuasan terjadi ketika hasil yang didapat sesuai atau melebihi harapan pelanggan. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, hasil kurang dari harapan maka pelanggan kecewa. Yang kedua, hasil sama dengan harapan maka pelanggan puas. Dan yang ketiga, hasil lebih dari harapan maka pelanggan sangat senang. Kenapa ini penting? Karena bisnis yang bisa bikin pelanggan puas otomatis akan mendapat pelanggan setia dan rekomendasi gratis dari mulut ke mulut. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah perantara antara orang yang punya uang lebih dan orang yang butuh uang. Bayangkan seperti jembatan yang menghubungkan dua pihak, yaitu pertama pihak surplus dana seperti nabung dan investasi, yang kedua pihak defisit dana seperti pinjam dan modal usaha. Peran lembaga keuangan sangat vital dalam pembangunan negara. Tanpa mereka, orang yang butuh modal tidak akan mudah mendapatkannya. Lembaga keuangan terbagi menjadi 2 besar, yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Sistem keuangan Indonesia yaitu ada 2. Yang pertama sistem moneter atau mengelola penciptaan uang seperti bank sentral atau otomatis moneter seperti Bank Indonesia. Bank umum yaitu bisa menciptakan uang giral seperti cek dan giro. Yang kedua, di luar sistem moneter seperti Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, terus perusahaan leasing gadai asuransi, dana pensiun, pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing, reksadana. Mengapa lembaga keuangan makin berkembang? Ada beberapa faktor yang mendorong tumbuhnya lembaga keuangan. Yang pertama, pertumbuhan kelas menengah yang makin besar. Jadi, lebih banyak orang yang punya uang untuk ditabung atau diinvestasikan. Yang kedua, pesatnya industri dan teknologi. Jadi, perusahaan butuh modal lebih besar. Yang ketiga, akses untuk menabung kecil. Jadi, lembaga keuangan memungkinkan orang dengan modal kecil pun bisa berpartisipasi. Yang keempat, layanan likuiditas. Jadi lembaga keuangan membantu kita mengubah aset jadi uang tunai dengan mudah. Yang kelima, risiko lebih terkontrol. Jadi dengan diversifikasi, risiko bisa disebarkan dan dikurangi. Bank versus lembaga keuangan non-bank. Apa itu bank? Yang pertama, bank adalah lembaga perantara keuangan yang secara resmi diizinkan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan alat pembayaran. Yang kedua, kata bank berasal dari bahasa Itali, banca atau meja penukaran uang. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia, yaitu bank menghimpun dana masyarakat lalu menyalurkannya kembali untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keempat, industri perbankan kini makin fleksibel karena deregulasi bank bisa menawarkan lebih banyak layanan di lebih banyak lokasi. Ada 2 tujuan utama jasa perbankan. Yang pertama, fungsi pembayaran, yaitu menyediakan alat pembayaran yang efisien, menyediakan uang tunai, tabungan, kartu kredit. Tanpa ini perdagangan harus pakai barter. Terus mempermudah transaksi sehari-hari masyarakat. Yang kedua, fungsi intermediasi, yaitu mengalirkan dana untuk investasi produktif,
menerima tabungan seperti meminjam ke yang butuh, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, dan tanpa aliran dana ini, bisnis sulit berkembang. Apa itu lembaga keuangan non-bank atau LKBB? LKBB adalah lembaga keuangan yang fungsinya mirip bank, menghimpun dan menyalurkan dana, tapi bukan bank. Kenapa perlu ada LKBB? Yang pertama, melayani segmen yang tidak terjangkau bank, misalnya masyarakat pedesaan. Terus yang kedua, sebagai masyarakat masih merasa segan atau takut dengan bank yang dianggap ribet dan eksklusif. Yang ketiga, LKBB lebih informal dan lebih mudah diakses oleh kalangan menengah ke bawah. Meski cara kerjanya lebih informal, LKBB tetap melakukan fungsi intermediasi, yaitu mengelola dana dari yang surplus untuk disalurkan ke yang defisit. 5 jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, thrift atau simpan pinjam, yaitu layanan tabungan, pinjaman dan kredit mirip bank, tapi fokus ke segmen khusus seperti kredit properti atau pinjaman konsumen. Yang kedua, asuransi, yaitu mengalihkan risiko nasabah kalau terjadi sesuatu, kecelakaan, sakit, dan kematian, asuransi yang menanggung kerugiannya. Yang ketiga, sekuritas dan bank investasi, yaitu menjamin, memperjualbelikan, dan menjadi perantara surat berharga seperti saham dan obligasi di pasar modal. Yang keempat, pembiayaan atau leasing, yaitu lembaga paling akrab di masyarakat membantu cicilan kendaraan atau barang, tidak menerima tabungan, hanya beri kredit. Yang kelima, reksadana. Reksadana adalah wadah untuk mengumpulkan dana dari banyak investor, lalu dana itu dikelola profesional untuk menghasilkan keuntungan. Cara kerja sederhananya, contoh kamu investasikan uangmu ke reksadana, terus manajer investasi yang mengelola dana dari banyak investor secara kolektif, dan keuntungan dibagi sesuai porsi investasi masing-masing. Keunggulan reksadana yaitu modal kecil sudah bisa berinvestasi. Risiko lebih tersebar, dikelola oleh profesional. Cocok untuk yang baru mulai berinvestasi dan belum berpengalaman di pasar modal. LKBB yang sering kita jumpai seperti di perusahaan asuransi, yaitu memberi rasa aman nasabah bayar premi kalau ada musibah, perusahaan yang menanggung untung dari premi dan investasi. Terus di dana pensiun atau taspen, yaitu jaminan pendapatan di hari tua, karyawan iur selama aktif bekerja, dan saat pensiun menerima manfaat bulanan. Terus di koperasi simpan pinjam, yaitu berbasis gotong royong, modal dari simpanan anggota, pinjaman tanpa jaminan, sisa hasil usaha dibagi ke anggota. Dan di pegadaian, yaitu pinjam uang dengan jaminan barang bergerak seperti emas dan elektronik, cepat, aman, mencegah praktik rentenir. Bursa efek atau pasar modal, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, pasar modal adalah tempat jual beli surat berharga jangka panjang, terutama saham dan obligasi. Yang kedua, saham. Jadi bagian pemilik perusahaan, keuntungan yaitu dividen dan kenaikan harga saham. Yang ketiga, obligasi. Jadi kamu jadi kreditur perusahaan. Keuntungannya, bunga tetap lebih aman, tapi imbal hasil lebih rendah. Yang keempat, manfaat bagi berbagai pihak. Jika investor, maka dapat dividen, capital gain, dan hak suara di RUPS. Perusahaan atau emiten, maka dapat dana besar tanpa tergantung utang bank. Terus pemerintah, maka mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, kelemahan seperti mekanisme rumit, saham bersifat spekulatif, terpengaruh kurs valuta. Pasar uang. Apa itu pasar uang? Pasar uang adalah tempat pertemuan, atau bisa virtual atau abstrak, antara pihak yang punya dana jangka pendek dengan pihak yang membutuhkannya. Yang diperdagangkan di sini adalah dana jangka pendek, mulai dari 1 hari hingga maksimal 1 tahun. Pasar uang dan pasar modal. Pasar uang yaitu buat jangka pendek kurang dari 1 tahun, tetapi risiko lebih kecil. Kalau pasar modal yaitu buat jangka panjang seperti saham dan obligasi, tetapi potensi untung lebih besar. Di pasar uang, valuta asing jika diperdagangkan
untuk kebutuhan ekspor impor dan pembayaran utang luar negeri. Fungsi dan tujuan pasar uang. Fungsi pasar uang yaitu perantara jual beli surat berharga jangka pendek, terus menghimpun dana dalam bentuk surat berharga, sumber pembiayaan investasi perusahaan, dan perantara kredit jangka pendek dari investor asing. Tujuan pasar uang yaitu bagi yang butuh dana, penuhi kebutuhan likuiditas, modal kerja, dan mengatasi kalah clearing. Terus bagi yang punya dana, itu dana bunga, bantu sepihak yang kesulitan keuangan atau spekulasi. Siapa saja yang terlibat di pasar uang? Yang pertama, peserta pasar uang seperti lembaga keuangan, perusahaan besar, lembaga pemerintah, dan individu. Yang kedua, pelaku aktif pasar uang seperti bank, yayasan dan pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan besar swasta dan BUMN, lembaga pemerintah, dan individu masyarakat. Instrumen pasar uang. Instrumen adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang. Ada beberapa jenis. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Surat utang yang diterbitkan Bank Indonesia jangka waktu maksimal 1 tahun. Bebas risiko karena diterbitkan Bank Sentral. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat berharga jangka pendek yang bisa diperjualbelikan secara diskon melalui Bank Indonesia. Yang ketiga, sertifikat deposito. Deposito berjangka yang bisa dipindah tangankan atau diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Berbeda dengan deposito biasa yang tidak bisa. Instrumen pasar uang ada beberapa bagian. Yang pertama, commercial paper, surat janji bayar tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan untuk dapat dana jangka pendek. Yang kedua, call money, yaitu pinjam-meminjam dana antar bank untuk jangka pendek harian, biasanya untuk menutup kekurangan likuiditas. Yang ketiga, repurchase agreement atau repo, itu jual surat berharga dengan perjanjian akan dibeli kembali pada tanggal dan harga yang sudah ditetapkan. Yang keempat, banker acceptance, yaitu instrumen kredit untuk mendukung transaksi ekspor impor dan pembelian valuta asing. Indikator pasar uang. Apa yang dipantau? Untuk memantau kondisi pasar uang ada beberapa indikator penting. Pertama, suku bunga antar bank, yaitu bunga yang dikenakan bank saat meminjam ke bank lain. Yang kedua, Jakarta Interbank Offered Rate, yaitu tolak ukur suku bunga transaksi antar bank di Indonesia. Yang ketiga, suku bunga deposito, yaitu imbal hasil yang diberikan ke nasabah yang menabung deposito. Yang keempat, nilai tukar rupiah atau kurs, yaitu harga rupiah terhadap mata uang asing. Sangat berpengaruh ke pasar uang. Yang kelima, inflasi dan IHK, yaitu kenaikan harga umum yang memengaruhi daya beli dan keputusan suku bunga. Yang keenam, SBI, yaitu instrumen investasi jangka pendek bebas risiko, jadi acuan suku bunga di pasar. Ringkasan dan poin kunci yang perlu diingat. Pertama, pasar terbentuk dari 3 unsur, keinginan, daya beli, dan kemauan untuk membelanjakan. Yang kedua, lembaga keuangan, yaitu jembatan antara yang punya uang lebih ke yang butuh uang. Ketiga, bank menghimpun simpanan, menyalurkan kredit, dan menciptakan uang giral. Yang keempat, LKBB atau asuransi leasing, koperasi, gadai, dan reksadana, yaitu melengkapi peran bank untuk segmen yang belum terjangkau. Yang kelima, pasar uang, khusus untuk transaksi dana jangka pendek. Yang keenam, instrumen pasar uang yaitu SBI, SBPU, sertifikat deposito, commercial paper, call money, repo, dan banker acceptance. Ketujuh, indikator pasar uang yaitu suku bunga, Jakarta Bank Offered Rate, kurs, inflasi, dan semuanya saling berkaitan. Baik, terima kasih Bapak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.